Oke, di sini sebelum kita memulai pembelajaran untuk geografi, Ibu perkenalkan dulu, Ibu adalah Rida Apriani Nasution yang akan mengajar geografi kelas 12. Di sini Ibu ucapkan selamat untuk kalian semua yang telah naik peringkat kelas, yaitu kelas 12, dan sekarang kita akan memulai pembelajaran kita yang pertama, yaitu materi kita di sini adalah konsep wilayah dan tata ruang. Nah, tujuan pembelajaran dari materi kita sekarang ini adalah yang pertama, bahwa kita diharapkan mampu menjelaskan pengertian dari wilayah. Yang kedua adalah kita mampu mendeskripsikan wilayah formal dan wilayah fungsional. Dan yang ketiga adalah kita bisa memberikan contoh yang termasuk wilayah formal dan fungsional. Nah, Ibu harapkan setelah yang berikut ini kalian bisa menjelaskan dan memperhatikan uraian berikut ini. Oke, kita akan memulai materi kita yang pertama sesuai dengan yang sudah Ibu informasikan tadi, bahwa materi kita adalah mengenai konsep wilayah dan tata ruang. Oke ya, nah sekarang kita akan langsung memulai materi kita pertama, yaitu pengertian wilayah. Ya, perhatikan semuanya. Oke, wilayah di sini kalau kita definisikan secara umum bahwa wilayah adalah merupakan ruang dari permukaan bumi yang memiliki ciri khas, ya, atau karakteristik tersendiri yang membedakan dari wilayah-wilayah di sekitarnya. Ya, itu adalah pengertian wilayah secara umumnya. Oke, sekarang kita masuki pembagian yang kedua, yaitu pembagian atau kategori dari wilayah. Bahwa wilayah itu terbagi atas dua, ya. Yang pertama adalah wilayah formal atau disebut dengan formal region. Pengertiannya adalah bahwa wilayah region itu adalah suatu wilayah di muka bumi yang dicirikan berdasarkan keseragaman atau homogenitas tertentu. Nah, sekarang kita buat apa contoh dari wilayah formal tersebut. Contohnya adalah daerah pegunungan. Ya, pegunungan yang dimanfaatkan penduduk sekitar untuk berkebun, berwisata, dan lain sebagainya. Oke, berikutnya yang kedua adalah wilayah fungsional atau biasa disebut dengan nodal region. Nah, wilayah fungsional ini adalah, ya, kita bisa lihat suatu wilayah yang memiliki ciri kegiatan yang berhubungan dengan pusat kegiatan di perkotaan. Ya, nah contohnya di sini adalah perwilayahan ini, misalnya wilayah Jakarta yang kita lihat merupakan pusat aktivitas seperti perekonomian, pemerintahan, dan juga industri. Ya, itu adalah materi kita yang kedua. Nah, yang ketiga adalah penggolongan dari wilayah. Nah, penggolongan wilayah ini terbagi atas 5. Ya, kita lihat. Terbagi atas 5. Yang pertama adalah natural region atau di sini disebut dengan wilayah alamiah atau wilayah fisik. Nah, contoh dari wilayah ini adalah pertanian dan kehutanan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah single feature region atau disebut dengan wilayah ketampakan tunggal. Contoh dari wilayah ini adalah wilayah iklim. Berikutnya, yang ketiga adalah generic region atau disebut dengan wilayah berdasarkan jenisnya. Nah, contoh dari wilayah ini adalah hutan hujan tropis. Yang keempat adalah specific region atau biasa disebut dengan wilayah yang spesifik atau wilayah khusus. Nah, contoh dari wilayah ini adalah misalnya wilayah dari negara Asia Tenggara. Dan yang kelima adalah analisis region atau biasa kita sebut dengan wilayah khusus analisis. Ya, nah contoh dari wilayah ini adalah penentuan wilayah, misalnya untuk daerah tanam jagung, padi, dan lain sebagainya. Semuanya kita sudah menyelesaikan pembelajaran kita hari ini. Ibu harapkan semuanya bisa memahaminya sehingga pada saat nanti tagihannya berupa ujian bisa semuanya mendapat nilai yang baik sekali. Nah, oke, sebelum menutup pembelajaran kita hari ini, Ibu akan menyimpulkan pembelajaran kita bahwa yang pertama, wilayah itu adalah suatu wilayah yang di dalamnya memiliki ciri khas tersendiri sehingga bisa dibandingkan dengan wilayah lainnya.
Yang kedua, bahwa wilayah itu terbagi atas dua, yaitu yang pertama wilayah formal dan wilayah fungsional. Dan yang ketiga adalah bahwa penggolongan wilayah itu terbagi atas 5. Yang pertama adalah wilayah natural, ya, atau disebut dengan region natural. Yang kedua adalah single feature, atau yang disebut dengan perwilayahan kenampakan tunggal. Yang ketiga adalah region generik, atau disebut dengan wilayah berdasarkan jenisnya. Yang keempat adalah spesifik region, atau disebut dengan wilayah yang spesifik. Dan yang kelima adalah analisis region, atau disebut dengan analisis wilayah. Nah, di sini Ibu harapkan kamu semua bisa fokus selalu dan tetap menjaga kesehatan, sehingga kita bisa tetap melaksanakan aktivitas kita sehari-hari. Dan jangan lupa, minggu depan kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu materinya adalah pusat pertumbuhan. Dan Ibu harapkan tetap semangat.